Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkat-Nya saya dapat mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lahan yang Layak untuk Penanaman Nilam Menggunakan Metode Elektre. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Jijon R. Sagala selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Juliana Batubara dengan NIM 170 121 120. Yang menjadi latar belakang masalah penelitian yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang semakin lama semakin maju dan berkembang setiap saat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini mendorong masyarakat untuk menggunakan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan tersebut sangat berdampak dalam berbagai bidang, terutama di bidang pertanian seperti penentuan kelayakan lahan untuk sebuah tanaman, di mana seperti yang kita lihat saat ini, banyak petani yang mengetahui adanya sebuah tanaman yang memiliki daya jual yang cukup tinggi, namun sulit untuk dibudidayakan, yaitu nilam. Tanaman nilam dapat tumbuh pada ketinggian lahan antara 100 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 1.500 sampai 3.000 mm per tahun. Suhu udara antara 24 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang tinggi di atas 70 sampai 90% dan intensitas cahaya berkisaran 75 sampai 100%. Adapun metode yang digunakan yaitu metode elektre. Metode elektre adalah metode analisis pengambilan keputusan multi kriteria. Elektre didasarkan pada konsep auto-ranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem dalam penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman nilam dengan menggunakan metode elektre. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode elektre dalam penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman nilam. Batasan masalah. Yang pertama, metode yang digunakan adalah metode elektre. Yang kedua, bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah PHP dengan database MySQL. Yang ketiga, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah pH tanah, jenis tanah, kelembapan udara, ketinggian tempat, intensitas cahaya, suhu udara, dan curah hujan tahunan. Yang keempat, penelitian ini dilakukan hanya di Kecamatan Selima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. Tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, dapat merancang sebuah sistem dalam menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman nilam menggunakan metode elektre. Yang kedua, dapat mengimplementasikan metode elektre dalam penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman nilam. Manfaat penelitian. Yang pertama, mampu melakukan penelitian secara merancang sistem dengan menggunakan metode elektre. Yang kedua, mempermudah petani mengetahui lahan yang cocok untuk tanaman nilam. Yang ketiga, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang penentuan kesesuaian lahan. Yang keempat, mengetahui analisa tingkat kecocokan pH tanah, kelembapan udara, jenis tanah, ketinggian tempat, intensitas cahaya, suhu udara, dan curah hujan tahunan untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum menanam tanaman nilam. Landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. Yaitu yang pertama, perbedaan penelitian ini dapat dengan penelitian sebelumnya berdasarkan metode yang digunakan. Yang kedua, menggunakan metode yang sama namun jumlah kriteria yang berbeda. Sistem pendukung keputusan atau SPK. Tahapannya yang pertama, identifikasi masalah.
Yang kedua, pemilihan model pemecahan masalah. Yang ketiga, pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut. Yang keempat, mengimplementasikan model. Yang kelima, mengevaluasi sisi positif dari setiap alternatif yang ada. Dan yang keenam, melaksanakan solusi terpilih. Metode Elektre. Metode Elektre merupakan suatu metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang multikriteria berdasarkan pada konsep auto-ranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang sesuai. Metode Elektre ini digunakan pada kondisi di mana alternatif yang kurang sesuai dengan kriteria akan dieliminasi dan alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Dengan kata lain, Elektre digunakan untuk kasus-kasus dengan banyak alternatif. UML. Yang pertama, use case diagram. Yang kedua, class diagram. Yang ketiga, sequence diagram. Yang keempat, activity diagram. Metode penelitian. Adapun metode penelitian merupakan kerangka kerja, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi dibagi menjadi 3, yaitu studi pustaka, analisis data, dan studi lapangan. Setelah analisis data, penerapan metode Elektre, desain dan perancangan sistem, pengujian. Analisis dan perancangan. Analisis data. Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi apabila terjadi masalah atau hambatan sehingga dapat diusulkan untuk diperbaiki. Kriteria-kriteria yang terdapat adalah: yang pertama, kriteria pH tanah. Yang kedua, kriteria kelembapan tanah. Yang ketiga, kriteria jenis tanah. Yang keempat, kriteria ketinggian tempat. Yang kelima, kriteria intensitas cahaya. Yang keenam, kriteria suhu udara. Dan yang ketujuh, kriteria curah hujan tahunan. Alternatif yang terdapat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, parongil. Yang kedua, kentara. Yang ketiga, bulu duri. Dan yang keempat, sambaliang. Analisis metode Elektre. Dalam tahap pembahasan sistem pendukung keputusan, penentuan lahan yang layak untuk penanaman nilam menggunakan metode Elektre. Metode Elektre digunakan dalam kondisi di mana alternatif yang kurang sesuai dengan kriteria dieliminasi dan alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Seperti contoh nilai bobot dan keterangan nilai bobot seperti di bawah ini. Dalam menentukan ranting kecocokan untuk setiap alternatif terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria pH tanah. Dalam pemilihan lahan yang layak untuk penanaman nilam dibutuhkan pH tanah yaitu sebagai berikut. 7-6, bobotnya adalah 5, keterangannya sangat sesuai. 5-4, bobotnya 4, keterangannya sesuai. Demikian sampai seterusnya. Di sini ada contoh kasus saya angkat yaitu dari Kecamatan Selima Pungga-Pungga, Dairi, yaitu Parongil, Kentara, Sambaliang, dan Bulu Duri. Berdasarkan bobot yang telah ditentukan pada setiap kriteria, maka akan dibuat ranting kecocokan dari setiap alternatif dalam setiap kriteria dan subkriterianya yang terdapat pada tabel di bawah ini. Penerapan metode Elektre. Langkah-langkah dalam penyelesaian metode Elektre adalah sebagai berikut. Yang pertama, normalisasi matriks keputusan. Yang kedua, pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi. Yang ketiga, menentukan concordance dan discordance. Yang keempat, menghitung matriks concordance dan discordance. Yang kelima, menentukan matriks dominan concordance dan discordance. Yang keenam, menentukan aggregate domains matriks 1, matriks aggregates dominan. Yang ketujuh, eliminasi alternatif dan less favorable. Kemudian setelah langkah-langkah di atas dapat diselesaikan, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Perancangan sistem yang diusulkan yaitu use case diagram bertujuan untuk menggambar perancangan diagram secara grafis untuk memperlihatkan interaksi antar pengguna dengan sistem yang akan dibangun. Yang kedua, activity diagram, rancangan aliran aktivitas atau alur kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Yang ketiga, kelas diagram, gambar objek yang mewakili sistem yang akan dibangun dalam sisi pemrograman dan basis data. Yang keempat, sequence diagram, menggambarkan kolaborasi antar objek dan menjelaskan langkah-langkah dalam hal merespon sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Demikian persentase proposal skripsi saya ucapkan terima kasih.